Kenapa orang bodoh merasa pintar? Fenomena ini sering dijelaskan melalui efek Dunning-Kruger, sebuah bias kognitif yang terjadi ketika seseorang dengan kemampuan rendah dalam suatu bidang melebih-lebihkan kompetensinya, sementara mereka yang lebih ahli justru cenderung meremehkan diri. Efek ini berakar pada ketidakmampuan seseorang untuk mengenali keterbatasan diri mereka. Orang yang tidak kompeten sering tidak memiliki keterampilan metakognitif untuk menyadari bahwa mereka kurang memahami suatu topik, sehingga mereka cenderung merasa lebih pintar dari yang sebenarnya. Pandangan sederhana terhadap masalah juga berperan dalam fenomena ini. Orang bodoh seringkali melihat segala sesuatu secara dangkal, tanpa memahami kompleksitas yang ada. Akibatnya, mereka merasa mampu menyelesaikan masalah yang sebenarnya berada di luar jangkauan mereka. Ketidaktahuan menciptakan ilusi keahlian, sementara orang yang benar-benar paham justru menyadari betapa luasnya pengetahuan yang belum mereka miliki. Faktor ego dan harga diri juga berkontribusi. Banyak orang enggan mengakui kekurangan mereka karena takut terlihat lemah atau merasa malu. Mereka memilih mempertahankan ilusi bahwa mereka lebih unggul daripada menghadapi kenyataan bahwa mereka perlu belajar lebih banyak. Hal ini diperparah oleh konfirmasi bias, yaitu kecenderungan seseorang untuk hanya menerima informasi yang mendukung keyakinan mereka sambil mengabaikan bukti yang bertentangan. Bias ini memperkuat kepercayaan diri yang salah dan membuat mereka semakin yakin bahwa mereka pintar. Contoh fenomena ini dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Di tempat kerja, karyawan yang tidak kompeten seringkali merasa layak untuk dipromosikan meskipun kontribusi mereka minim. Di media sosial, orang sering dengan percaya diri menyebarkan opini tentang topik yang mereka hanya sedikit pahami, seperti politik atau sains. Dalam dunia akademik, mahasiswa yang belajar minim sering merasa lebih sudah menguasai materi, sementara mahasiswa yang lebih mendalami justru merasa semakin sadar akan banyaknya hal yang belum mereka pahami. Dampak dari fenomena ini cukup signifikan. Keputusan yang buruk seringkali diambil oleh orang yang merasa lebih pintar daripada yang sebenarnya. Dalam konteks kepemimpinan misalnya, seorang pemimpin yang tidak kompeten dapat membuat kebijakan yang salah arah dan merugikan banyak pihak. Fenomena ini juga menghambat perkembangan diri, karena orang yang merasa sudah pintar biasanya tidak mau belajar atau menerima kritik. Akibatnya mereka stagnan dan kehilangan peluang untuk meningkatkan kemampuan. Selain itu, ketidakadilan sosial sering muncul ketika orang bodoh yang percaya diri mendominasi diskusi, menyisihkan orang yang lebih kompeten dari pengambilan keputusan penting. Mengatasi fenomena ini membutuhkan pendekatan yang tepat. Peningkatan literasi dan pendidikan adalah salah satu cara untuk membantu seseorang memahami batas pengetahuan mereka. Pendidikan yang baik dapat membuka wawasan dan menunjukkan kompleksitas dunia, sehingga seseorang lebih sadar akan kelemahan mereka sendiri. Latihan refleksi diri dan evaluasi dari orang lain juga penting untuk membantu seseorang mengenali keterbatasan mereka. Selain itu, kerendahan hati intelektual harus dipupuk. Kemampuan untuk menerima bahwa kita tidak tahu segalanya adalah langkah penting menuju pembelajaran berkelanjutan. Kesimpulannya, orang bodoh yang merasa pintar adalah fenomena umum yang berakar pada bias kognitif dan ketidakmampuan untuk mengenali keterbatasan diri. Dengan meningkatkan kesadaran diri, terus belajar, dan menerima kritik dengan terbuka, kita dapat mengatasi ilusi keunggulan ini.